mendapatkan informasi bahwa Nasdem berkoalisi dengan PKB termasuk soal keputusan Mas Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya. Ya, ini tengah malam menjelang subuh, Mbak. Ya, kita baru tengah malam menjelang subuh dapat informasi disampaikan oleh Pak Sudirman Said. Kami konfirmasi langsung dengan beliau. Ya, apakah benar informasi bahwa Nasdem dan PKB telah bersepakat sendiri ya membentuk koalisi dan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Pak Muhaimin sebagai cawapres. Ya, kami terus mencermati ini dan kami kaget, tentu saja kaget luar biasa karena bagi kami ini bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas ya. Karena namanya mengkhianati apa yang menjadi kesepakatan dan komitmen kita selama ini gitu. Ya, ya bagaimana keputusan ini diambil secara sepihak oleh teman-teman Nasdem yang kemudian mengambil kesepakatan dengan teman-teman PKB gitu. Dan disepakati juga oleh Mas Anies Baswedan. Kami kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung ke Mas Anies, rencananya ingin bertemu langsung, tetapi karena beliau sedang di Surabaya, baru landing tadi sore. Tadi sore kami kemudian karena waktu sudah terlalu malam menurut kami, sedangkan sudah banyak pihak yang bertanya, kami mengkonfirmasi kepada beliau. Pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru Nasdem dan PKB ya, bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oke. Jawabannya ya benar, gitu, benar, ya lalu ya berarti cawapresnya Muhaimin ya katanya. Ya benar, katanya. Ya sudah kami tutup. Setelah itu kami sebarkan rilis yang mungkin sudah didapatkan oleh teman-teman media maupun publik juga sudah mengetahuinya karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih. Kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas AHY. Padahal 23 Januari 2023 awal tahun ini beliaulah yang mengajak Mas AHY secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas saya sebagai capres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas AHY membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman PKS. Lalu perjalanan ini kita arungi bersama, piagam, tanda tangan, komunikasi segala apa terus secara intens ya. Ternyata kemudian berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan. Tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja, katanya sekali dua kali hari Senin atau Selasa, lalu kemudian langsung deklarasi. Nah, ini kan menurut kami benar-benar tidak pantas ya dan tidak beretika karena kami selama ini bahkan setiap kali akan ada komunikasi dengan partai-partai lain atau didekati oleh partai lain, kami sampaikan secara terang-terangan dan terbuka di dalam. Oke, Tapi Anda, ini maaf saya potong Mas sendiri di Herzaki, Anda menggunakan diksi yang begitu keras sebenarnya ya, pengkhianatan. Demokrat merasa ditinggal atau merasa dipaksa untuk menerima keputusan? Ya, kalau kami merasa ya, merasanya dihianati karena tidak sesuai dengan komitmen gitu. Ya, apa yang kita sudah sepakati bersama dilakukan secara diam-diam. Ya kalau misalnya udah kita kayaknya nggak bisa bersama nih, ya ngomong aja apa adanya di depan. Kan begitu. Apa nih permasalahan? Aduh, kami kayaknya tidak bisa nih mengusung perubahan lagi. Kenapa? Karena kami nih habis nih disikat habis-habisan, nggak mampu kami menghadapi tekanan. Misalnya kan ngomong aja. Jadi kami mesti ngajak nih yang pro status Misalnya atau quo biar memang itu yang gangguannya terjadi, meredah. Mas Herzaki? Misalnya, nggak ini misalnya, ini kan kami misalnya nih, kan kenyataan kan jalan sendiri, ya kan? Tidak ada komunikasi seperti itu gitu, ya kan? Ya kan kami kalau ada komunikasi-komunikasi ada yang diganggu teman satu kelas, ayo kita sama-sama berjuang kan, ayo. Tapi komunikasi pun tidak ada, lalu mencari jalan selamat sendiri. Inilah yang kami sangat sayangkan, politik yang tidak beretika. Ya, bagi kami makanya diksi pengkhianatan luar biasa. Kenapa? Ini sebenarnya sudah kami cium beberapa minggu yang lalu, bahkan salah satu kader kami juga sudah pernah men-tweet pengkhianatan gitu. Ya kan, ternyata benar-benar terjadi gitu. Ya, bahkan begini, yang kami juga kagetnya adalah ketika kami akan bertemu dengan partai besar, salah satu partai besar lain ya, kita komunikasikan dengan baik, sampaikan malah itu Mas Anies lagi keluar kota, nelpon berulang kali Mas Ahy dan menyampaikan saya bicara dengan ibu saya, katanya harus jadi ini capres-cawapres Anies Ahy. Lalu saya ketemu dengan guru Ustadz saya juga mengomong hal yang sama gitu kan. Menyedihkan sekali. Lalu kemudian dia bertemu dengan ibunya Muhaimin Iskandar, nggak tahu apa, tapi tidak ada bicara sekalipun. Makanya saya pada saat Bang Andi Arief tadi nge-tweet bilang bahwa ini adalah
berdarah dingin dan pengecut karena tidak berani menyampaikan langsung kepada kami, ya saya jadi tidak mau berkomentar lebih lanjut gitu loh. Sangat Apa disayangkan menurut Anda karakter yang seorang sebenarnya seperti terjadi di ini balik gitu loh. keputusan ini, Mas Herzaki? Apakah memang ada tekanan tertentu terhadap Anies Baswedan atau ini hanya deal-deal politik saja sebenarnya? Ya kalau bagi kami ini adalah karakter yang sebenarnya. Dalam situasi bagaimana dalam tekanan berbagai pihak, bagaimana beliau bisa menunjukkan apakah beliau pantas menjadi pemimpin atau tidak. Bagi kami ini adalah uji karakter dan mohon maaf, kami sangat kecewa, ya karakter yang sangat tidak menghormati kesepakatan, tidak punya komitmen, tidak pantas dan tidak bermoral bagi kami tadi. Ini yang kami sangat sedih. Harusnya sang pemimpin berjiwa satria, sampaikan apa adanya, terbuka di depan, bukan bermain di balik kata-kata. Kan begitu. Substansinya aja sampaikan, jika memang ada apa-apa sampaikan. Bayang ya, minggu lalu 3 hari roadshow itu berbicara mengenai rencana deklarasi ya Anies dan AHY. Silakan kalau setelah ini Mas Anies atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah. Hmm. Silakan. Kami punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Gitu. Eh, Kalau melihat dari reaksi begitu tegas dari Demokrat ya, Anda melihat bahwa memang sebenarnya ada tekanan terhadap Anies. Saya melihat bahwa sebenarnya yang kekecewaan paling besar terhadap tadi Anies Baswedan tidak berani, kemudian tidak gentleman untuk membicarakan langsung dengan Mas AHY. Nampaknya seperti ini ya, Mas Herzaki? Ya sebenarnya ada 3 sosok yang kami tahu, tapi yang satu tidak pula lah kami ungkap. Yang satu kan sudah tahu lah siapa, ya terkait dengan partai yang membuat kesepakatan yang sama kami sebelumnya siapa, lalu kemudian dengan siapa diam-diam di belakang gitu kayak kucing, kayak garong ya atau maling kan begitu. Kira-kira Siapa kan tuh Mas seperti Herzaki itu, kalau gitu boleh kan. diperjelas? Ya tadi yang berkoalisi bersama dengan teman mantan koalisi kami, ya yang sebelumnya berkoalisi dengan kami, lalu kemudian membuat koalisi baru, gitu. Ya, kalau bagi kami sih itu jelas gitu. Nah, siapanya itu sudah sangat jelas, masyarakat sudah sangat tahu gitu. Bagi kami ya mohon maaf kami pikir begitu keluar, bukan keluar, begitu katanya sama-sama memperjuangkan perubahan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik, ya kan? Kita berjuang bersama, berikhtiar bersama, punya etika. Ternyata tidak punya etika, tidak punya moral, selama ini sering menyerang kami secara terbuka, padahal sama-sama teman koalisi, rupanya hanya ingin membuat kami panas dan keluar. Alhamdulillah kami terus bertahan, akhirnya mereka ketahuan belangnya, berkhianat sendiri, membentuk koalisi baru dengan parpol lain. Dan mohon maaf, Mas Anies Baswedan, kami sangat kecewa, kader Demokrat sangat kecewa. Kami pikir Anda pemimpin berintegritas dan punya etika, ya. Ternyata hanya jago bersilat lidah, sangat mengecewakan. Dan mohon maaf, tadi malam begitu ada rilis ini, kader-kader kami hampir di seluruh Indonesia sudah meminta izin. Mohon maaf, kami akan mulai pelan-pelan mencopot baliho, mencopot billboard yang ada muka Anies Baswedan, dan akan men-take down, menurunkan semua postingan kami yang ada namanya Anies Baswedan. Oke. Termasuk silakan di perjuangan di media sosial, Mas Anies, silakan Anda berjuang. Jika misalnya ada yang nyerang-nyerang, ya silakan. Jadi ini Demokrat artinya keluar tidak ada koalisi lagi ya, urusan dengan Mas Anda. Herzaki ya? Mohon Keluar maaf, koalisi, bukan buka keluar koalisi sendiri koalisi. atau gabung ke Salah. koalisi lain? Salah. Kalau keluar koalisi itu salah. Demokrat komitmen di koalisi perubahan dengan 6 ya pasal 6 poin di piagam kerjasama. Tetapi teman-teman Nasdem ya berkhianat, berkomplot di belakang ya dengan teman-teman PKB sendiri mencapai kesepakatan sendiri tanpa ada komunikasi kepada kami ya dan bersama Mas Anies Baswedan. Gitu. Ini jadi kami ini dihianati, bukan kami keluar koalisi. Oke, Mereka kok tapi yang kan pasti membentuk pertanyaannya koalisi langkah sendiri, berikutnya apa, mereka Mas yang buat Mas capres dan Herzaki? cawapres. Ya tentu saja kalau kami juga disampaikan, ini kan ini nih yang sangat menghinanya. Sangat menghinanya adalah bahwa ya ini Nasdem PKB sudah sepakat nih Anies dan Muhaimin menjadi ini. Kita sudah sepakat ya. Mhm. Nasdem dan PKB membentuk koalisi dengan capresnya Anies, dengan capresnya Muhaimin. Gimana mau ikut? Kalau nggak mau ikut ya udah. Wah, luar biasa. Setahun lebih berkomunikasi segala apa dengan baik, menjaga Begitu kesantunan, ya saling kalimatnya ya? menghormati, nggak pernah lepas komitmen. Tetapi ternyata dengan gampangnya seperti itu. Alhamdulillah kami ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pendaftaran. Sehingga kami tahu siapa sebenarnya kawan, siapa sebenarnya lawan, siapa yang pantas kami hormati, siapa yang pantas kita jadikan pemimpin Kalau sudah tahu siapa nasional lawan dan kawan berarti selanjutnya. tidak satu koalisi lagi dong, Mas Herzaki kalau sudah begini.
copot baliho yang ada Ya, Mas kalau Ahaye dan Mas secara Anies? resmi besok rencananya sehari 2 hari ini akan dilakukan rapat majelis tinggi partai. Karena yang menentukan itu adalah majelis tinggi partai menurut ADART kami. Tetapi secara de facto tentu ya yang kami tahu situasinya adalah bahwa ya dari kader-kader kami seluruh Indonesia sudah menyampaikan ya kita sudah dikhianati, buat apa kita bersama para pengkhianat yang tidak tahu diri, ya, yang tidak beretika, yang tidak bermoral. Lebih baik kita berjuang bersama rakyat, ya kemanapun kami nanti ke Kemana depannya, rencananya, misalnya Mas bersama Herzaki? berjuang, itu kami Rencananya ini? tidak memikirkan itu. Kami tidak memikirkan itu saat ini, ya, karena kami masih meredam dulu kader-kader kami di daerah yang marah luar biasa terhadap apa sikap yang sangat tidak beretika dan sangat tidak pantas seperti ini, ya. Nah, ini kami Oke, masih meredam tapi dulu mungkin teman-teman nggak di Mas daerah, Herzaki gitu. mempertimbangkan, maaf saya potongkan, kemarin juga sudah ketemu sama Mbak Puan beberapa kali komunikasi dengan PDIP. Mungkin nggak ini jadi salah satu yang dibahas nanti untuk pindah hatinya pindah ke Ganjar? Oh, kalau dari kami, yang jelas kami putus hubungan dulu. Kami ini orang yang tahu etika, yang tahu adat, tahu moral. Berpolitik berdasarkan value atau nilai, bukan sok-sok bilang virtue atau kebajikan, tetapi dalam kenyataannya nol dalam praktek. Kami benar-benar berbasis nilai, kami fokus pada koalisi perubahan. Ternyata kami dihianati, ya sudah membentuk koalisi sendiri, punya capres dan cawapres sendiri, tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ya sudah, ya berarti langkah pertama adalah secara resmi kami harus mencabut mandat. Baik, Kan begitu. Dan itu yang berhak adalah majelis tinggi partai. Saya tidak mau mendahului, baik, tetapi kita tunggu biarkan majelis besok tinggi berarti partai ya nanti Mas memutuskan Herzaki ya? seperti apa. Nah, kira-kira begitu. Nanti kemana berlabuh, menurut kami itu bukan langkah yang mudah. Karena kami sudah berjuang lebih 1 tahun lebih ini Baik, bersama dengan teman-teman untuk memperjuangkan koalisi perubahan. baik Gitu. Mas Herzaki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Herzaki Mahendra, Koordinator Jubir Partai Demokrat. Terima kasih, selamat malam.